Ya, karena KPU ini adalah juri. Kalau di main bola itu dia juri. Nah, juri ini sangat sangat sentral. Kalau jurinya rusak, itu permainan bola juga kan. Yang harusnya menang bisa kalah. Pimpinan KPU saat itu, ya saya nggak sebut periode mana. Ya. Jadi pegawai-pegawai yang tidak sesuai dengan arahan dari ketua KPU di masa itu akan dimutasi sementara di saat pemilihan itu terjadi. Itu terjadi. Itu fakta real. Itu Bawaslu. oh iya. Badan Pengawas Pemilu. Cuma kan Bawaslu ini pun kita lihat, mohon maaf ya, saya harus katakan dia apa ya? Seperti macan, cuma taringnya itu nggak ada ompong. Gubernur Banten. Iya, provinsi. Nah, sudah pasti menang. Kok bisa begitu? Dan tapi kan keputusan itu bukan sirekap yang dipakai ternyata kan. Iya. Ternyata hasil rekapitulasi KPU. tetap pinanya di dia. Itu yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Quotient TV bersama saya Iqbal. Kali ini kita akan membahas mengenai pilkada serentak. Pilkada serentak itu akan dilaksanakan nanti pada bulan November, tepatnya tanggal 27 November 2024. Pilkada serentak selalu menjadi hal yang menarik di kalangan masyarakat. Pemilu harus selalu jadi topik yang menarik gitu. Tapi sayangnya di balik hal yang menarik itu tersimpan banyak potensi-potensi kecurangan dan segala macamnya yang diklaim oleh salah satu pihak dan dengan pihak lainnya. Bagaimana sebenarnya pilkada serentak ini dari kacamata hukum? Bersama saya sudah ada Bang Ali Amsar Lubis, seorang praktisi hukum gitu. Di sini kita akan membahas mengenai pilkada serentak dan semua dibaliknya dari sudut pandang hukum berdasarkan ahlinya, seorang praktisi hukum. Siap. Oke, langsung ya Bang Ali. Siap. Sebenarnya gini Bang Ali, pertama sebenarnya bisa dijelaskan dulu nggak sih pilkada serentak itu apa, dan dia dari sudut pandang hukum pilkada itu sebenarnya apa gitu Bang? Kenapa serentak gitu? Pilkada itu memang sudah diatur dalam undang-undang ini pemilihan. Dan pilkada itu adalah pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik di tingkat kabupaten yakni bupati, tingkat kota ataupun pemilihan wali kota, dan tingkat provinsi yakni gubernur. Jadi memang pemilihan pemimpin-pemimpin kita di daerah atau raja-raja di daerah itu dipilih langsung oleh masyarakat berdasarkan para calon-calon kandidat yang telah mendaftar di KPU, berdasarkan melalui perahu atau partai politik, atau dia independen dengan dukungan masyarakat dengan syarat mengumpulkan KTP dengan nominal tertentu yang ditetapkan oleh KPU. Jadi memang pemilihan pemimpin-pemimpin masyarakat di daerah. Nah, kepala-kepala daerah ini yang nantinya diharapkan bersinergi dengan pemerintahan pusat, yakni pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Begitu Bung Bal, pengertian dari pilkada. Pilkada. Tapi gini Bang Ali, sebenarnya tantangan apa sih dari pilkada itu kira-kira menurut Abang dari sudut pandang hukum itu pastinya? Iya, tantangan-tantangan yang kita lihat ya, berdasarkan sejarah pilkada kita yang sudah kita melihat potensi-potensi intervensi itu ada. Potensi-potensi kecurangan itu ada, Bung Iqbal. Jadi kalau contohnya potensi intervensi itu kadang terjadi juga dari pemerintahan pusat atau partai penguasa yang terpilih. Ini contoh ibaratnya. Nah, contohnya Partai Gerindra yang saat ini adalah menang. Yang terpilih adalah presidennya pun adalah ketua umum dari Gerindra. Nah,
potensi kemenangan calon pemimpin daerah, baik bupati, baik wali kota, baik gubernur, yang dia tidak oposisi atau dia berperahu di bawah bernaungan dengan Partai Gerindra, itu potensi kemenangannya sangat tinggi. Bahkan saya bisa sebut 95%. Gitu. Kenapa seperti itu? Iya, karena KPU ini adalah lembaga eksekutif kan, pemerintah. Nah dia ini digaji dari anggaran pendapatan belanja negara kita, APBN. Mereka bergaji dari pemerintah. Nah disinilah kita melihat sistem kelembagaan itu yang kurang pas sih menurut saya. Itu karena potensi kecurangan itu kayak tidak independensi teman-teman KPU itu ada. Iya. Iya, karena KPU ini adalah juri. Kalau di main bola itu dia juri. Nah, juri ini sangat sentral. Kalau jurinya rusak, itu permainan bola juga kan. Yang harusnya menang bisa kalah. Bener. Contohnya kayak permainan bola Aceh sama Sulawesi Selatan. Iya, kemarin di PON kemarin ya. Iya, yang jurinya ditonjok. Di Bogem. Tapi Bang, bukannya KPU sendiri sudah punya mekanisme yang mungkin bersifat online ya, digital gitu, yang direkam semua dengan ada aplikasi gitu. Iya. Apakah ada tetap bisa gitu potensi kecurangan yang seperti Abang tadi sebutkan? Karena kemungkinan ya warga negara, ya kita masyarakat biasa tetap bisa memantau hal tersebut gitu loh Bang. Iya, memang sekarang kan udah ada si rekap itu kan. Si rekap betul. Tetapi si rekap itu terkadang ada yang error juga. Kayak kemarin kan error. Iya benar. Sehingga apa yang dipakai kan bukan si rekap ternyata yang dipakai. Ternyata hasil dari rekapitulasi di Manual KPU. Iya, itu yang dipakai. Nah, hasil rekapitulasi inilah yang nanti yang rawan itu tanda kutip. Nah, siapa yang memonitor, yang mengawasi dia nggak ada. Betul. Saat mereka rekapitulasi. Di sini sebetulnya di rekapitulasi. Nah, ini sering terjadi malam-malam tuh ininya. Rapatnya di sana. Di KPU? Iya. Tapi bukannya ada gap berapa bulan kemarin setelah pemilu presiden sampai akhirnya nanti bulan November bahkan ada pilkada serentak untuk pemilihan wali kota dan gubernur. Apa nggak diperbaiki gitu? Kayak kemarin permasalahan masalah harusnya diperbaiki, tapi saya ada menangani perkara waktu itu di KPU. Ya. Nah, pimpinan KPU saat itu, ya saya nggak sebut periode mana. Ya. Jadi pegawai-pegawai yang tidak sesuai dengan arahan dari ketua KPU di masa itu akan dimutasi sementara di saat pemilihan itu terjadi. Diganti orang mereka yang dengan searah dengan ketua KPU. Itu terjadi. Itu fakta real. Itu. Nah, setelah nanti selesai ini pilkada udah adem lagi. Orang itu dikembalikan lagi ke posisi semula yang keras-keras itu. Yang nggak mau sejalan dengan ketua KPU. Terjadi. Berarti sebenarnya udah ada arahan dari KPU untuk bagaimana hasil? Nah, udah ada arahan. Yang siapa yang ngarahin ketua KPU ini? Nah, ini pun sudah ada yang ngarahin, yang pasti yang ditakutkan oleh ketua KPU. Nah, kita udah tahu siapa yang ditakutkan oleh ketua KPU. Iya. Ya, siapa Bang? Pemerintahan yang berkuasa, pemimpinnya. Seperti itu. Iya. Terus gini terjadi. Apa kita bisa buat sebagai warga negara dan teman-teman dari stakeholder penegak hukum, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan seperti itu? Ya, kita berharap ketua KPU itu lurus, dia nggak boleh diintervensi oleh siapapun. Harusnya dia lurus. Iya. Nah, dia bertanggung jawab harusnya ke dewan juga, Dewan Perwakilan Rakyat. Cuma kan kadang dewan kita ini pun kadang ada juga yang pro ke masyarakat, ada juga yang tidak pro kan. Tergantung ketua partainya kan. Begitu ya. Dan ya kalau dari saya sih bagusnya rekapitulasi mereka di KPU itu baik daerah, provinsi maupun di pusat itu harus diawasi.
Jangan hanya internal KPU aja. Diawasi oleh? Harus ada pengawasan lembaga tertentu, baik eksternal, baik masyarakat, LSM, dari luar, atau dari civil society, dari kumpulan masyarakat yang mengawasi itu. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu. Tapi apa iya separah itu Bang? Maksudnya kita kan tahu lah ya kalau di dalam pemilihan umum itu ada satu asas ya lu berjurdil gitu. Iya. Itu yang harus kita penuhi. Kita sebagai warga negaranya aja harus memenuhi itu gitu. Harusnya memang begitu. Cuma oknum-oknum itu di lapangan sangat banyak dan sangat sistematis, pergerakannya pun sangat masif. Nah, itu yang harus dipantau ketika terjadi hal seperti itu dan terjadi tiba-tiba ada indikasi yang aneh-aneh seperti saya tadi sebutkan. Pegawai-pegawai itu dimutasi sementara besar-besaran ke tempat tertentu, terpencil. Nah, itu berarti udah ada tanda tanya itu. Iya. Nah, pemimpin kita harusnya baik di Dewan Perwakilan Rakyat, baik di pemerintah eksekutif harus memeriksa itu supaya terjadi pemilihan yang tadi sebut Bung Iqbal, Tapi jujur, Bang, adil, dan bersih. Dari oke lah kita bisa katakan oknum itu minoritas lah ya. Semoga minoritas dan Mayoritas sekarang, bukan minoritas lagi. Mayoritas. Tapi tetap ada lah ya. Yang mungkin sesuai dengan rules-nya Ada, jujur, cuma segala dipindah tadi yang saya bilang tadi. Mereka akan dipindah. Mereka akan dimutasi sementara baik ke Papua sana. Itu klien saya ke Papua dipindahin. Ada 30 orang. Iya, karena dia tidak mau ikut. Tidak mau ikut arahan dari pimpinan. Nah, setelah selesai pilkada, dibalikin lagi ke Jakarta dia. Berarti Sekitar 3 bulan dia di sana. kita nggak punya instrumen hukum yang kuat untuk mencegah hal-hal yang seperti itu, Bang. Nah, harusnya ada Bawaslu, Oh iya. Badan Pengawas Pemilu. Cuma kan Bawaslu ini pun kita lihat, mohon maaf ya, saya harus katakan dia apa ya, seperti macan, cuma taringnya itu nggak ada ompong. Dia gigit gitu, cuma nggak mempan gigitannya. Iya. Itu istilahnya. Kita lihat kurang juga Bawaslu ini. Hanya orang bikin laporan, kita tidak tahu ditindak atau tidak pelanggaran itu kan gitu. Iya. Iya. Tapi kan masih banyak ada pihak yang melakukan uji material pada akhirnya ke MK. Banyak. Apa sampai ke situ? Banyak yang uji material juga banyak. Banyak. Sampai ke situ juga. Banyak. Kemungkinan Sengketa pilkada banyak di situ. Tapi kan mayoritas hasilnya ya ditolak. Mayoritas tolak ya. Karena ya balik lagi kurangnya pembuktian. Iya benar. Sebenarnya menurut Abang ya, balik lagi, kalau sudah terjadi sengketa seperti itu, sebenarnya untuk pembuktiannya sendiri bagaimana sebenarnya Bang? Secara dari sudut pandang hukum gitu Bang. Kalau pembuktiannya, kalau memang ada pelanggaran, ibaratnya salah satu kan sengketa di pilkada di MK itu kan ketika ada paslon yang protes, yang dia tidak pelaksanaan itu ada yang tidak benar, maka dibuktikan di Mahkamah Konstitusi mengenai perkara perselisihan pilkada. Nah itu pembuktiannya sama aja, sama dengan ini KUHAP. Harus ada bukti surat, saksi ahli. Nah, itu aja dilengkapin. Kalau memang para peserta yang merasa dicurangi, ada bukti, nggak apa-apa, itu hak dia untuk mengajukan itu. Soal nanti diterima atau nggak, memang hasil permusyawaratan dari para majelis hakim yang 9 di MK. Begitu. Oh. Berarti kalau memang sebenarnya kenyataannya seperti yang Abang sampaikan tadi, kita sebagai pemilih itu harus bersikap seperti apa, Bang? Kita pemilih yang normal-normal aja. Kita milih sesuai dengan yang kita lihat itu lurus pemimpinnya. Kita lihat lurus yang kira-kira ini dapat menyuarakan suara rakyat yang diwakilinya di daerah-daerah dia. Dia harus tegak lurus. Kalau memang ada kebijakan yang salah di daerahnya, kalau dia lihat itu salah, dia harus berani menyatakan itu salah. Contohnya, ibaratnya ada proyek strategis nasional dari pemerintah pusat, membuat tambang di daerah kami, Kabupaten Padang Lawas, ibaratnya. Di situ ada pimpinannya juga, namanya Bupati. Nah,
di dalam pendirian, dalam pembukaan proyek strategi nasional itu, baik ibaratnya tambang emas, nah itu di dalam undang-undang itu harus persetujuan juga dari kepala daerah. Iya. Kalau kepala daerah nggak oke, ini nggak jalan. Kepala daerah nggak oke nggak jalan. Iya, walaupun presiden oke. Kalau bupatinya nggak tanda tangan, nggak bisa. Ibaratnya salah satunya membuat tenaga pembangkit listrik tenaga air. Itu sering di kampung kami Sumatera Utara. Ataupun batu bara tenaga air. Itu harus ada persetujuan dari kepala daerah, bupati. Nggak bisa ya presiden aja. PLTA harus. Iya, harus ada persetujuan dari bupati. Iya, ada di peraturannya ada. Oh. Nah kalau bupatinya nggak setuju, berarti kan nggak jadi proyek. Walaupun presiden. Itulah kekuatan raja-raja daerah itu sejak 98. Oh itu peraturan itu. Sejak otonomi daerah itu terbit. Iya. Di situ kekuasaan kepala daerah itu ada. Makanya disebut raja-raja daerah kan. Iya. Bupati-bupati. Tapi Bang, saya mau nanya lagi gini. Kalau kayak gitu berarti kan apa itu semua tujuannya tuh untuk apa, Bang? Kenapa sampai di setting seperti itu? Iya, yang Abang bilang tadi ya. Karena kalau kita melihat itu pasti kan banyak yang dikorbankan ya. Ya segala macam. Ya tenaga, terus juga ya banyak hal lah. Jadi saya rasa tidak semuanya hasilnya negatif, positif gitu, bahkan sesuai dengan yang mereka harapkan gitu. Banyak juga pasti yang nggak suka dengan cara main-main seperti itu. Itu kenapa, Iya. Bang? Saya mulai. Betul itu. Pokoknya cara-cara yang curang itu pasti masyarakat tidak senang kan. Apalagi tadi seperti hasil rekapitulasi di daerah-daerah itu ada indikasi yang tidak sesuai dan itu sering dilakukan tengah malam ketika masyarakat tertidur tidak tahu, tiba-tiba hasilnya diketok. Begitu. Nah, itulah tadi memang harus perlu pengawasan. Tapi kenapa sampai diusahakan sebegitunya harus ya memenangkan salah satu orang itu untuk Iya, kursi? karena itu tadi ini soal kepentingan. Yang saya sebutkan tadi, ketika pemerintah pusat tidak sejalan dengan bupati, maka yang tadi proyek nggak jalan. Itu yang akan terjadi. Makanya dipaksain oleh pemerintahan pusat, yakni presiden atau pemimpin yang terpilih, itu akan memenangkan kandidat-kandidat dari daerah. Supaya proyek semua jalan. Kalau nggak, ibaratnya pilkada di kampung kami, yang menang itu yang diusung oleh PDI, bupatinya. Itu 100% nggak bakal jalan. Iya. Proyek di kampung. Karena ya sampai sekarang aja mereka oposisi. Berbeda pandangan antara PDI dengan pemerintah. Karena hal politis bukan karena Politik. Dan itu nanti yang akan menjauhkan para investor juga. Kalau nuansa politiknya itu tidak baik. Begitu. Makanya pemerintahan pusat itu mengusahakan itu kandidat mereka yang menang, yang diusung oleh partai mereka. Iya. Iya, yang pro dengan mereka pemerintah. Apa juga itu alasan gemuknya oposisi, Bang? Iya. Gitu. Iya. Jadi memang kita berharap pertarungan pilkada di daerah itu akan sangat panas dibanding dengan pemilihan presiden ataupun pemilihan perwakilan ini DPR. Jadi karena ini menentukan raja-raja di daerah ini. Iya. Dan kita berharap sih dari masyarakat persaingan dan pertarungan itu harus real. Iya. Iya. Harus seperti itu, Bang. Harus real. Cuma gini, Bang. Nah, caranya gimana menang? Saya mau ingin kasih tahu ke para calon-calon kandidat di kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun provinsi. Nah, yang sekarang lagi ramai di Jakarta nih kan, kandidatnya banyak nih. Ada Ridwan Kamil, ada artis itu. Artis sih ini ada Bang Dul. Bang Dul ada. Iya. Ya. Terus ada
Pramono Iya. Pramono itu sama beliau. Terus Jadi sama saya, iya. Kadar Makun. Mm-mm. Nah, ada 4. Itu kan di provinsi kan. Iya. Nah di kampung kamu bupati ada juga. Saya juga di Tangsel Kota, loh. di kota ada. Saya Tangerang Selatan. Nah, Tangerang Selatan wali kota apa bupati tuh? Dia wali kota. Ada yang sudah pasti naik ya, saya juga nggak update sih sebenarnya. Benjamin Dahni dan ya wakilnya apa guys? Ya gila itu si Pilar Saga. Kalau bupati, kalau di Bogor kan 2. Iya. Ada kota dan kabupaten. Nah, berarti ada wali kota, ada bupati juga kalau di Bogor. Karena Bogor Iya. itu ada kabupaten, ada Iya, kota. iya. Sama di Tangerang Selatan. Iya, ada gubernur juga, pemilihan gubernur Bu Airin naik. Ya, berarti Banten dia kan? Iya, gubernur Banten. Iya, provinsi. Nah, sudah pasti menang. Gue itu kok bisa begitu? Ya, Karena sudah dia tahu lah kenapa. Tapi dia kan ini PDI, setahu saya. Dia PDI Golkar. sekarang. Golkar ya. Golkar setahu saya, Bu Airin itu ya. Cuma setahu saya dia akhir-akhir ke belakang ini merapat ke Iya, Ibu tapi Mega. Pindah lagi. Ya kan Iya. seperti yang dibilang Bu Airin gini gitu kan. Ada videonya tuh ya kan, sempat rame kan. Iya. Tapi pada akhirnya yang mencalonkan dari pihak Golkar. Iya. Dan ya sebagai orang Tangsel dan warga Tangsel yang sudah hidup di Tangsel sekitar 25 tahun ya, Iya. Gimana pemerintahan Ibu Erin? pasti menang. Udah. Begitu ya. Ya, iya udah. Saya nggak perlu jelasan alasannya gitu. Karena dari yang karena Bu Erin ini track recordnya bagus lah di Tangsel lah. Beliau Bagus udah ya, berapa bagus kali ya. menjabat juga di Tangsel lah. Tapi Dan hasilnya bagus. bagus. Tangsel kan sekarang ya jadi. Tapi kadang saya lihat video-videonya nggak tahu di daerah mana ya, di daerah kabupaten mana itu ada suatu jembatan. Itu pokoknya itu daerah Banten lah. Suatu jembatan sungai. Itu jembatannya itu hampir putus. Hampir putus dan dilewati oleh anak-anak sekolah SD. Dan mereka bergelantungan di jembatan itu. Itu daerah Banten tuh. Oh, saya nggak tahu kalau soal itu. Nggak tahu ya. Videonya belum lihat. Dan Mungkin Bu Airin belum lihat. Bu Erin mungkin. Saya aja yang setiap hari stay on sosmed aja nggak tahu pagi Bu Airin yang sibuk. Mungkin Tapi belum sampai saya sih ya bukannya nggak pro ke Bu Airin. Cuma saya berharap tokoh baru itu muncul lah. Jangan hanya Bu Airin dan keluarga-keluarga mereka. Walaupun mereka udah bagus. Ya mungkin dari warga Tangsel sudah percayalah sama keluarga itu jadi ya. Mungkin saya kan nggak tahu bang. Saya kan memilih yang terbaik saja dan mungkin ya yang terpilih yang terpilih. Tapi kan saya bukan menjelek-jelekkan ya. Saya juga Sudah banyak dari keluarga mereka yang kebetulan tertangkap oleh KPK. Oh mungkin itu hilap lah namanya manusia lah bang. Hilap ya. Iya hilap. Saya nggak perlu sebutkan namanya, tapi masyarakat Iya. udah tahu yang tertangkap itu siapa-siapa. Sudah banyak juga di media. Tapi mudah-mudahan mereka memperbaiki diri lah. Kita berharap begitu. Learning by doing bang, gitu loh. Belajar dari apa yang sudah terjadi gitu loh bang. Mungkin itulah. Tapi balik lagi ke. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin bagi tips lah. Ya gimana bang? Tadi Bagi aku tips nyenggol dan tadi. trik supaya para calon-calon kepala daerah kita dari Sabang sampai Merauke itu bisa menang secara real ya, secara benar lah Bang. Supaya yang pertama itu perlu dukungan anak-anak muda. Dia harus mendekati anak-anak muda. Ya. Iya, dekati anak-anak muda. Yang kedua itu dekatin ibu-ibu pengajian. PKK. Iya, karena ibu-ibu itu akan mendoktrin anak-anaknya sama suaminya biasanya begitu. Itu aja tanpa uang juga. Kalau itu bisa dipegang, biasanya bisa menang. Atau satu lagi tambahannya, yang ketiga ya, pakai perahunya itu partai penguasa. Itu akan dibantu biasanya. Iya. Iya. Yang seperti Karena kalau cara satu dan kedua kayaknya udah mayoritas dilakukan sih. Ya bang, kayak contoh deh dari pemilu kemarin Pak Anies kan sangat coba untuk merangkul anak muda. Tapi buktinya menang kan dia? Kalah bang. Yang di mana? Yang bupati ini kan gubernur kan? Oh iya. Gubernur menang dia. Tapi di lawan Pak Ahok. pas main pemilihan presiden kan kalah dengan gap yang lumayan jauh. Iya, cuma kan presiden yang saya bilang tadi tetap KPU-nya itu dia ikut komando siapa ketua KPU-nya. Ketua KPU.
pasti. Iya, ketua KPU-nya itu ikut komando siapa? Itu yang Oh, itu saya nggak tahu. Nah, itu yang saya nggak menyebut dia ikut komando Pak Jokowi, cuma Itu apa sebut, Bang? bukan saya nggak. Pokoknya dia ikut komando siapa kan gitu. Kita berharap kebersihan KPU itu kan, karena tadi juri, dia itu kalau main bola dia juri nentuin yang Iya. harusnya menang Sulawesi Selatan kalah kemarin lawan Aceh kalau nggak salah. Iya itu. Akhirnya harusnya dia penalti, nggak penalti, dibikin juri tuh jalan terus katanya, dipukul sama itu. Enggak, dia kejadiannya nggak gitu, Bang. Dia harusnya nggak penalti, terbalik. Harusnya nggak penalti karena bola bersih. Oh, tapi bikin penalti. Tapi dibikin penalti. iya. Ya pemainnya pemain muda semua kan, masih ya tensinya masih tinggi lah, masih berapi-api. Hantam lah. Gitu. Tapi memang saya mendukung itu, dipukul itu. Jangan dong. Harusnya saya harus sini. Saya mendukung. Karena kalau nggak begitu nggak berhenti dia. Tapi ya jangan seperti itulah gitu. Nggak boleh lah, kekerasan tetap nggak pernah ada pembenaran tentang kekerasan lah, Bang. Enggak, kekerasan itu perlu dalam kondisi-kondisi tertentu, Bung. Bung Iqbal. Kalau udah begitu, emang harus diingatkan. Kalau nggak sadar-sadar nanti jurinya itu. Iya benar. Harus dalam keadaan tertentu memang perlu dilakukan suatu keberanian. Nah, kawan itu saya perlu kasih apresiasi harusnya. Kalau kita alihkan analogikan ke pemilu lagi serentak, Ya. siapa yang kira-kira bisa jadi orang yang bisa memukul gebrakan itu agar bisa mati hal-hal yang seperti itu, Bang, hal-hal kecurangan, potensi kecurangan, Iya. dan lain-lainnya. Harusnya dari individunya. Harusnya baik pemimpin KPU dari daerah ataupun kepala-kepala daerah terpilih, dia itu harus sebenarnya profesional. Dia harus memegang integritas tinggi. Maksud dari profesional dan integritas tinggi itu adalah dia tidak boleh patuh kepada orang lain, suruhan orang lain. Dia harus patuh terhadap undang-undang. Ibaratnya kepala KPU daerah, contoh ini kepala daerah. Ada telepon dari ketua KPU. Ibaratnya nama ketua KPU daerah kampung kami itu Padang Lawas, namanya Bung Iqbal lah. Telepon, Bung Iqbal, saya pesan yang ini memang ya, yang A. Nah, karena Bung Iqbal di suatu posisi tertentu, ini atasannya nelpon, tapi kalau dari ditimbang dengan undang-undang ini menyalahi. Iya. Nah, Bung Iqbal harus tegas, jangan ikut pimpinan kalau memang pimpinan salah. Maaf Pak, saya harus ikut undang-undang. Saya tidak ikut atasan. Nah, itu harusnya. Itu yang integritas tinggi. Sama juga kepala daerah. Kalau mau maju daerah itu, dia nggak boleh ikut arahan ketua partai. Saya udah bantu ya ini kata ketua partai. Jangan. Kalau itu salah, saya patuh dengan undang-undang dan sumpah yang saya pegang. Saya yakin Indonesia ini maju kalau gitu. Berarti poin terpentingnya adalah di si paslon itu sendiri. Paslon orangnya punya jiwa yang bagus atau jiwa yang ikut arus. Tapi kalau misalkan memang ternyata pemainnya adalah dari kita katakan ya KPU yang sebagai dia pun bisa kan ya proses lolos administrasi atau enggak kan di mereka juga Iya. bisa digagalkan dong. Bisa digagalkan. Nggak akan pernah dapat dong. Makanya diperlukan juri yang bagus tadi. KPU-nya itu jadi kunci. Nah, ini harus benar-benar diawasi saat mereka proses rekapitulasi. Karena terkadang internet kita itu rusak atau sengaja dirusak itu. Masa tiba-tiba kemarin si rekap rusak yang awalnya bagus? Kan orang menduga-duga dan berprasangka-sangka. Apakah itu dirusak? Apa memang rusak? Gitu. Itu yang kita ini kan. Kayaknya memang rusak sih. Iya rusak ya. Karena saya pun lagi tuh sempat jadi bagian dari KPPS ya, KPP. Ya pokoknya panitia itulah. Iya. Yang tugasnya moto-motoin itu sirakap dan dia emang sempet down sih. Iya, si rekap itu kan ketika hasil fotoan itu di-upload ke situ. Iya, tapi pikiran saya saat itu adalah mungkin ini karena Tapi kan rakyat Indonesia banyak dan tapi kan keputusan itu bukan si rekap yang dipakai ternyata kan. iya, itu yang Ternyata jadi hasil
rekapitulasi. KPU. Tetap finalnya di dia, itu yang kita ini kan. Nah kita nggak tahu final apa yang dipinalkan mereka di dalam kan, karena nggak diawasi oleh pengawas yang benar-benar bersih, Bung Iqbal. Itu. Nah, kalau untuk kita sendiri sebagai pemilih, Bang, utamanya saya sebagai anak muda ya, generasi muda, bagaimana kita memfilternya gitu? Pada akhirnya menentukan, oh ini yang harus kita pilih, oh ini loh pemimpin yang seperti ini yang harus kita pilih. Itu gimana, Bang? Iya, kalau soal pilih memilih itu kan itu hak dari individu masing-masing. Kadang dia memang kebetulan dari keluarga partai A, akhirnya dia pasti pilih partai A kan. Tapi kembali lagi kalau mau daerah itu bagus, maju, itu harus dipimpin, pilih pemimpin-pemimpin yang berintegritas tinggi, yang dia tidak ikut atasan, dia nggak bisa disetting oleh orang lain. Nah, itu dia bagaimana? hanya patuh dengan undang-undang. Dan itu harusnya udah tahu mereka, karena kan yang dipilihnya adalah orang-orang dari orang-orang dari situ juga. Dari tokoh-tokoh di lingkungan itu yang maju. Nggak mungkin dari DKI Jakarta ke kampung kami mencalonkan. Iya mungkin, sih, kan? benar. Kayak contoh saya di Tangsel. Iya, pasti Bung Iqbal lah yang tahu, yang maju-maju itu kan Bung Iqbal udah tahu karakternya gimana. Saya sudah tahu, yang maju pasti udah tahu. Dan ya sudah tahu lah itu. Pemilihnya udah tahu, pokoknya udah menentukan lah pilihannya siapa kan. Ya sudah ditentukan lah sebenarnya. Ya, ya nggak tahu lah ya. Tapi ini dia juga yang pada akhirnya, Bang. Iya. Kalau di saya. Tapi balik lagi berarti kita sebagai anak muda harus bisa memfilter sendiri gitu, Bang. Maksudnya yang seperti apa gitu? Maksudnya kayak gimana nih bentuk-bentuk nyatanya yang oh ini nih orang yang bisa saya percaya nih gitu. Yang kayak gimana gitu? Karena terlalu bias kalau Abang bilang kita memilih pemimpin yang taat aturan, taat undang-undang segala macam ya. Itu ya citra yang kita temukan di sosial media ya semuanya kayak gitu, Bang. Iya. Sulit membedakan mana yang real, mana yang fake gitu. Gitu. Cuma Kalau cara milihnya memang kembali ke masyarakat itu sendiri kalau saya sih ya. Karena mereka yang tahu calonnya. Iya. Mereka yang tahu. Karena kan pilkada ini berbagai kalangan masyarakat ini daerah. Yang pasti dia harus lihat yang mencalonkan ini atas dukungan siapa. Ya kan? Dia maju sendiri atas dukungan siapa. Dan dia dari partai mana. Itu juga jadi penentuan. Ceklah partai-partai yang mengkhianati rakyat atau enggak kan gitu. Kan dari belakang udah ketahuan siapa yang mengkhianati rakyat, yang mengubah peraturan seenaknya kan udah kita tahu. Berarti yang nggak dipilih yang seperti itu, Bang? Iya. Oke. Gitu. Balik lagi. Satu pertanyaan terakhir mungkin, Bang ya, penutup. Kita sebagai anak muda, warga negara Indonesia, tetap harus memilih apa enggak di pilkada serentak besok? Harus memilih. Tetap. Harus memilih, jangan golput. Tetap harus memilih ya. Karena kebijakan politik ini, pemimpin ini sangat menentukan dari segi lini. Iya, baik menentukan harga telur, harga beras, semua. Iya, Semua elemen itu kaitannya sama politik. iya. Nah, pilihlah kira-kira pemimpin yang memang sesuai dengan hati. Berarti tetap harus memilih ya, karena Harus memilih. pada akhirnya elemen-elemen terkecil pun di hidup kalian, di hidup kita, Iya. itu ada pengaruh dari politik. Contohnya harga skincare kita mahal, Iya. buat cewek-cewek kan, Ditentukan oleh kebijakan politik. harga gunting rambut mahal itu, Nah, makanya akhirnya jadi iya. memilih gondrong itu karena Iya. politik gitu. Kepala daerah bisa membuat keputusan skincare harganya nggak boleh segini bisa, pangkas rambut segini bisa dia. Muka kita kotor itu berdebu karena udara yang nggak bersih itu juga politik. Ya? Gara-gara politik diizinkan di sana tambang yang tidak sesuai SOP, yang asapnya langsung ke Iya. udara. Gitu. Jakarta pulang kerja selalu macet itu juga kebijakan politik ya, Bang? Gara-gara kebijakan politik. Gitu. Oke, mungkin itu sih, Bang. Mungkin Abang gini, saya minta closing statement dari Abang dan ya apa saran untuk kita lah, utamanya saya dan teman-teman di pantaran saya di usia Gen Z
Gen Z untuk pemilu besok gitu, pemilu serentak besok gitu Bang. Iya, kita masyarakat itu harus memilih dan pilihlah dengan doa. Dan itu langsung tusuk di mana Anda itu udah tahu di mana kira-kira pemimpin yang benar. Ya kalau dia nyogok ngasih duit janganlah. Jangan pilih dia. Pokoknya kalau ada uang masuk jangan. Jangan. Politik money politik. Ya, itu udah rusak kita dari jalan dia masuk aja udah salah menurut saya. Pilih kalau bisa jangan yang ngasih duit. Itu yang benar-benar tulus tuh. Yang tulus berbuat dengan rakyat. Gitu. Dan saya berharap pelaksana KPU atau pelaksana pemilu di daerah, kepala pemilu ketua KPU daerah baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi, saya berharap mereka itu benar-benar menjalankan undang-undang dan sportif. Jangan diolah-olah di dalam, jangan atas arahan dari siapa-siapa. Karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Oke, terima kasih Bang Ali. Untuk teman-teman semua, sekian dari diskusi kita hari ini. Semoga bisa menjadi insight yang baik untuk penonton dan utamanya bagi anak muda seperti saya tetap harus memilih, jangan golput. Jangan golput. Karena setiap lini kehidupan kita itu ada kaitannya dengan Kalau politik. kita orang baik golput, nanti yang milih orang jahat. Benar. Jangan golput. Iya. Tetap harus memilih karena ya begini, kalau tidak memilih Orang jahat yang milih. orang jahat yang milih dan hasilnya juga akan ya Orang seperti jahat yang hasilnya. orang jahat harapkan. Iya, iya. Gitu. Iya. Ya, mungkin kurang lebih mohon maaf. Salam cerdas hukum. Salam cerdas hukum.